Oke, teman-teman semuanya kita lanjut lagi ya. Kalau tadi di video sebelumnya aku membahas terkait pengenalan fitur-fitur yang ada di Shopee Seller Center, kali ini aku mau kasih tahu ke kalian secara lebih jelas ya di setiap fitur tersebut kita bisa ngapain aja nih. Nah, tadi sebenarnya di bagian sebelumnya kita udah bahas juga terkait pengiriman ya, teman-teman. Tapi di sini aku bakal bahas lagi. Jadi di sini aku kasih gambar terkait pengiriman dengan jasa kirim yang didukung Shopee nih. Jadi ini ada alurnya, teman-teman. Jadi di sini kalau kita sebagai seller, kita bisa pertama untuk aktifkan jasa kirim yang didukung Shopee. Kita bisa menerima pesanan, terus langsung aja untuk mengatur pengiriman ketika pesanannya sudah kita terima. Nanti kalian bisa langsung kemas pesanan dan melampirkan resi, lalu mitra jasa kirim yang didukung oleh Shopee akan memproses pengiriman kalian sampai pesanan tersebut dikirimkan ke pembeli atau diterima oleh pembeli ya teman-teman. Nah, di sini aku jelasin lagi ya, untuk pengiriman, fitur untuk mengatur jasa kirim toko kamu. Bisa memilih dan mengaktifkan ekspedisi, bisa mengatur dan memproses pengiriman pesanan, dan mencetak resi untuk ditempel di paket. Nah, tadi ada yang kelewat nih. Jadi, di bagian menu pengiriman itu ada button ya, atau tombol untuk klik mencetak resi. Jadi resi ini sangat penting sekali untuk kita tempel di paket kita. Nah, kita untuk mendapatkan resi tersebut, kita bisa dapatkan di bagian menu pengiriman tersebut ya, yang ada di Shopee Seller Center. Nah, kita next lagi di sini yang selanjutnya itu adalah menu pesanan. Nah, di dalam menu pesanan kita bisa melihat ada apa aja. Kalau kita lihat di sini ada status pembayaran ya. Status pembayarannya itu kita bisa lihat terkait pembayaran atau pesanan-pesanan yang belum bayar, perlu dikirim. Kalau perlu dikirim itu artinya mereka sudah melakukan pembayaran ya, makanya masuk pesanan tersebut ke bagian menu perlu dikirim. Kalau kita udah kirim, maka masuk ke dalam menu dikirim ya di sini. Ada bagian menu dikirim. Lalu kalau udah selesai, akan masuk ke bagian selesai. Nah, tapi kalau ada komplain, itu bakal masuk ke bagian pengembalian ya. Ada masuk ke bagian pengembalian serta pembatalan untuk customer yang melakukan pembatalan terkait produknya. Nah, kemudian juga ada pengiriman gagal. Kalau misalkan dari ekspedisi itu mengalami trouble terkait mengirimkan barang, itu akan masuk ke dalam pengiriman gagal. Nah, untuk produk sendiri ya, di menu produk itu adalah menu untuk mengelola info terkait produk, mengenai upload produk, edit informasi produk, dan untuk menghapus produk. Kita bisa lakukan di sini. Sama satu lagi lupa untuk menaikkan produk juga kita bisa masuk di bagian menu produk ya. Jadi di Shopee itu ada yang namanya menu naikkan produk ya. Itu adalah bagian promosi secara gratis yang diberikan oleh Shopee ke kita, para seller, untuk menaikkan produk kita supaya bisa muncul di halaman Pecuan yang ada di bagian kategori terbaru ya, di dalam filter terbaru. Jadi setiap kita melakukan naikkan produk, kita klik bagian button naikkan produk, produk kita itu bakal terupdate lagi, masuk ke bagian atas lagi. Jadi kan karena setiap hari itu ada banyak sekali orang yang upload produk ya, produk kita akan tertimbun, apalagi produk kita baru. Jadi untuk menaikkan produk kita kembali ke atas, kita bisa klik bagian menu naikkan produk yang ada di menu produk. Itu adalah fitur yang gratis diberikan oleh Shopee untuk para penjual. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait promosi saya nih, teman-teman. Jadi, manfaat menggunakan promosi saya itu ada apa aja? Kita akan bahas di video berikutnya.